Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ayuma Fitri, biasa dipanggil Kak Ayu. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang materi akuntansi. Sebelum kakak menjelaskan materi akuntansi, kakak akan ngasih tahu dulu poin-poin yang nanti akan kakak jelasin. Yang pertama ada arti dari akuntansi, ada tujuan, ada fungsi, manfaat dari akuntansi, rumus dasar akuntansi, ada akuntansi dasar, akun-akun yang digunakan perusahaan dalam akuntansi, dan yang terakhir software akuntansi. Oke, yang pertama itu apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu adalah pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Lebih mudahnya seperti ini. Ada pendapatan, harta, hutang, modal. Nah, pendapatan itu adalah uang yang didapat oleh perusahaan. Dia dapat uang dari mana sih? Nah, dari kegiatan perusahaan tersebut. Entah dia perusahaan biasa atau perusahaan perdagangan. Dan yang kedua ada harta. Harta itu apa sih? Harta itu yang perusahaan miliki berupa uang tunai atau tabungan di bank. Dan yang ketiga ada hutang. Hutang itu bila perusahaan membeli aset atau barang tetapi tidak dibayar langsung atau tidak dibayar tunai. Dan yang terakhir ada modal. Modal itu adalah pemilik perusahaan menaruh uang untuk kegiatan memulai usaha. Jadi, arti dari akuntansi itu adalah pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Mudahnya adalah laporan keuangan perusahaan. Itu. Dan yang selanjutnya adalah tujuan, fungsi, dan manfaat akuntansi. Kenapa sih perusahaan itu butuh akuntansi? Nah, ada 3 nih poin-poinnya. Yang pertama, hitung laba rugi bulanan atau tahunan perusahaan. Jadi, setiap bulan itu perusahaan akan menghitung untung atau ruginya kegiatan perusahaan tersebut. Dan per akhir tahun, dia juga akan melakukan perhitungan laba dan rugi. Makanya setiap bulan dan setiap akhir tahun pasti perusahaan akan membuat laporan keuangan. Dan yang kedua, itu untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Nah, maksudnya kesehatan keuangan perusahaan ini, di sini aliran keuangan perusahaan ini masih bagus atau bisa dibilang rugi atau hampir bangkrut gitu. Nah, yang ketiga itu untuk memberikan informasi keuangan kepada kepemilik perusahaan untuk keputusan bisnis atau bisnisnya mau diperluas atau hanya itu-itu aja, perusahaannya hanya memiliki satu perusahaan atau dia mau membuka perusahaan yang lain di jenis yang sama atau yang berbeda. Oke, selanjutnya itu adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini jelas banget ya, rumusnya itu adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, jadi jadi rumus akuntansi itu adalah harta yang dimiliki perusahaan sama dengan utang plus modal. Seperti itu. Nanti akan kakak jelaskan di materi yang di belakang. Selanjutnya, akuntansi dasar laporan keuangan. Di sini ada proses pencatatan laporan keuangan. Yang pertama itu jurnal transaksi. Apa sih jurnal transaksi itu? Nah, jurnal transaksi itu adalah pencatatan jual beli secara tunai atau hutang. Jadi, sebelum kalian membuat laporan keuangan, kalian harus tahu dulu
penjualan atau pembelian secara tunai atau hutang yang perusahaan lakukan. Nah, yang kedua itu ada buku besar. Nah, buku besar ini itu mencakup mengetahui saldo akhir dari seluruh akun akuntansi atau rekap jumlah dari total jurnal transaksi. Nah, gunanya jurnal transaksi tadi itu adalah di akun besar ini, biar tahu rekap atau jumlahnya dari semua jurnal transaksi yang kalian lakukan. Dan yang ketiga ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah saldo akhir dari masing-masing akun. Jadi mengetahui saldo atau mengetahui keuangan perusahaan, ada berapa sih banyaknya uang perusahaan tuh. Nah, yang keempat ada arus kas. Nah, arus kas ini pencatatan transaksi nih yang keluar atau yang masuk. Jadi kayak pencatatan uang pemasukan atau uang pengeluaran perusahaan. Nah, ini biasanya akan dilakukan untuk melakukan investasi, pembelian aset atau pembelian barang-barang untuk perusahaan atau pembelian dagangan yang perusahaan jual. Nah, yang keempat ada laba rugi, ada untung dan rugi. Nah, pendapatan atau penjualan dikurangin biaya-biaya yang terjadi. Nah, ini yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui perusahaan itu untung atau rugi sih. Gitu. Nah, jadi pendapatan atau penjualannya itu dilakukan caranya pendapatan perusahaan dikurangi biaya-biaya yang terjadi atau biaya-biaya operasional yang perusahaan lakukan. Itu akan jadi terlihat perusahaan itu rugi atau untung. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu meliputi modal awal yang disetor plus ditambah laba jika perusahaan tersebut untung. Yang kedua, modal awal disetor dikurangi rugi bila perusahaan tersebut mengalami kerugian. Yang terakhir ada neraca. Nah, neraca ini di situ ada harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini sama kayak tadi yang kakak sebelumnya kakak kasih tahu itu adalah rumus akuntansi. Nah, dari akuntansi dasar laporan ini dan proses pencatatan akuntansi ini, laporan keuangan biasanya dibuat setiap perusahaan itu membuat laporan keuangan di akhir bulan dan akhir tahun. Untuk melakukan pembuatan laporan keuangan yang di akhir bulan itu biasanya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan bulanan. Dan yang kalau perusahaan buat laporan keuangan di akhir tahun biasanya untuk mengetahui kegiatan perusahaan selama setahun. Dan selanjutnya kakak akan menjelaskan akun-akun yang biasa digunakan di akuntansi perusahaan. Akun-akun ini itu bisa disebut juga dengan media akuntansi. Nah, biasanya perusahaan ini mencatat transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan atau yang perusahaan ingin mengetahui utang, modal, pendapatan. Makanya perusahaan menggunakan media akuntansi tersebut. Nah, yang pertama itu ada harta atau aset perusahaan. Nah, harta perusahaan itu meliputi kas kecil, deposito. Deposito ini biasanya perusahaan menaruh di salah satu bank. Tabungan perusahaan atau gedung, peralatan, dan yang terakhir persediaan. Nah, kalau gedung ini biasanya gedung yang dipakai perusahaan atau gedung kantor perusahaan tersebut.
Terus peralatan itu biasanya meliputi dari kursi, meja, komputer, yang pokoknya semua peralatan yang perusahaan punya. Selanjutnya ada hutang. Nah, biasanya perusahaan itu memiliki hutang. Nah, biasanya hutangnya itu ada yang jangka panjang, melebihi periode 1 tahun, dan ada hutang yang jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, ada lagi modal. Nah, modal ini yang biasanya perusahaan keluarkan di awal untuk melakukan kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pendapatan jasa atau perdagangan, pendapatan lain-lain, biaya operasional, dan biaya overhead atau biaya pendukung. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir ini software atau aplikasi yang biasa digunakan oleh perusahaan. Nah, di Indonesia ini kan nggak cuma perusahaan yang Indonesia punya, ada perusahaan-perusahaan asing yang hadir di Indonesia juga. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan-perusahaan dalam negeri asli Indonesia, mereka biasanya menggunakan software zahir dan akurat. Dan perusahaan asing atau perusahaan luar negeri biasanya menggunakan Oracle, Tally, dan SAP. Nah, apa sih kegunaan si software atau aplikasi akuntansi ini? Nah, kegunaannya itu adalah untuk mempermudah bagian keuangan atau mempermudah karyawan perusahaan tersebut untuk membuat laporan keuangan tersebut. Nah, kan karena tadi kan dijelasin cara-cara pembuatan laporan keuangan itu seperti apa. Nah, itu kan banyak step-stepnya. Nah, di aplikasi ini mempermudah seseorang atau mempermudah karyawan perusahaan tersebut untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut. Oke, habis pembahasan akuntansinya, tapi kakak ingin memberikan gambaran sedikit dari materi akuntansi ini. Sebenarnya simpelnya, mudahnya akuntansi di kehidupan kita itu sama aja seperti kayak kalian mendapat uang jajan dari orang tua, dan uang yang kalian dapatkan itu kalian pergunakan untuk apa? Oke, simpelnya tuh seperti kayak misalkan kakak kasih contoh, kalian mendapatkan uang 20.000 sehari. Nah, sehari itu misalkan karena sekarang lagi di masa pandemi, jadi kalian sekolah di rumah. Nah, 20.000 itu misalkan kalian siang jajan untuk beli es 500, 1.000 misalkan. Beli es 1.000 berarti kalian masih punya sisa berapa? Nah, dari sisa kalian, misalkan kalian mau beli somai 5.000. Nah, kalian catat lagi. Misalkan sore nih ada tukang batagor, kalian beli batagor 5.000. Nah, dari pengeluaran-pengeluaran yang kalian lakukan itu, dari yang kalian jajan es, jajan somai, jajan bakso, itu kalian catat di pembukuan keuangan kalian. Jadi itu uang pengeluaran kalian. Nah, uang pemasukan kalian itu yang 20.000 yang tadi orang tua kalian kasih. Nah, tadi kalian udah beli bakso, udah beli somai 5.000, batagor 5.000, esnya 1.000, berarti kalian sudah menggunakan uang 11.000. Berarti kalian masih punya sisa 9.000. Nah, 9.000 kalian itu disebut untung atau labanya gitu. Nah, simpelnya contohnya seperti itu. Semoga materi yang kakak kasih saat ini bisa berguna buat kalian, bisa kalian pahami. Sebelumnya kakak mohon maaf jika penyampaian kakak
di materi akuntansi ini banyak kekurangannya atau kurang jelas. Jika kurang jelas, nanti kalian bisa langsung diskusi setelah materi ini. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.